Time, it net time. Towin back your urlope agait. I will be tere. I will be tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How is it going? So, in this meeting we are gonna learn about personal pronoun. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bagaimana kabarnya? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang personal pronoun. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai personal pronoun, saya jelaskan terlebih dahulu pengertian pronoun. So, what is pronoun? A pronoun is defined as a word that is used as a substitution for a noun or noun phrase. Maksudnya, pronoun atau dalam bahasa Indonesianya kata ganti merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Nah, perbedaan antara kata benda dan frasa kata benda itu apa? Perbedaannya adalah kalau noun itu hanya terdiri dari satu kata, yaitu kata benda. Sedangkan noun phrase terdiri dari dua kata atau lebih di mana kata benda merupakan unsur pusatnya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh. Ada noun dan noun phrase. Untuk noun saya sudah menyiapkan kata car. Ingat, kalau noun itu hanya terdiri dari satu kata. Di sini contohnya car, hanya satu kata. Kemudian untuk noun phrase-nya dari kata car tadi bisa menjadi my car, my expensive car, dan juga an expensive red car. Bisa dilihat kalau noun phrase terdapat dua kata atau lebih, tapi yang tetap menjadi intinya adalah kata car. Nah, jadi, fungsi dari pronoun itu apa? Fungsinya adalah untuk menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Contohnya, yang pertama, Johnny called Rida. Johnny invited Rida to come to Johnny's birthday party. Johnny menelpon Rida. Johnny mengundang Rida untuk datang ke pesta ulang tahun Johnny. Nah, bisa dilihat terdapat pengulangan pada kata Johnny dan Rida. Now, let's compare with the next sentence. Sekarang coba kita bandingkan dengan kalimat berikut. Johnny called Rida. He invited her to come to his birthday party. Nah, pada kalimat ini tidak terdapat pengulangan pada kata Johnny dan Rida. Meskipun tidak ada pengulangan kata pada Johnny dan Rida, namun kedua contoh tersebut memiliki arti yang sama karena kata Johnny dan Rida diganti dengan penggunaan pronoun, yaitu he, her, dan his. Begitu pula pada contoh kedua berikut ini. My bag is green, while your bag is red. Tas milik saya berwarna hijau, sedangkan tas milikmu berwarna merah. Pada kalimat ini terdapat pengulangan kata pada kepemilikan tas. Bandingkan dengan kalimat berikut. My bag is green, while yours is red. Nah, di kalimat kedua ini tidak terdapat pengulangan kata kepemilikan tas karena adanya penggunaan pronoun yours. Nah, masing-masing penggunaan pronoun yang ada di dalam contoh tersebut akan kita pelajari hari ini dan minggu depan. There are several types of pronoun. They are indefinite pronoun, personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, and interrogative pronoun. Nah, jadi pronoun ini jenisnya ada bermacam-macam ya. Ada indefinite pronoun, personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, dan interrogative pronoun.
And in this semester, we will learn only two of them, personal and possessive pronoun. Di semester ini, kita hanya akan membahas dua saja, yaitu personal pronoun dan possessive pronoun. And today, we have personal pronoun to discuss. And next week, we will have possessive pronoun. Nah, jadi untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai personal pronoun. Sementara itu, untuk possessive pronoun akan kita bahas minggu depan. Okay, so what is personal pronoun? Apakah yang dimaksud dengan personal pronoun? A personal pronoun is a pronoun that is associated with a certain person, animal, or thing. Ya, jadi personal pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, maupun benda. Contohnya, my brother and I like playing soccer. We play soccer every day. Kata my brother and I di sini diganti dengan we. Kemudian, Dina is a singer. She sings very well. Kata she di sini menggantikan Dina. Lalu, Johnny is a nice person. Everyone loves him. Kata him di sini merujuk pada Johnny. Dan yang terakhir, Ronnie and Dimas is my neighbor. I often play with them. Nah, kata Ronnie dan Dimas diganti dengan kata them. Ya, coba kalian perhatikan contoh kalimat ketiga di situ tertulis Johnny is a nice person. Everyone loves him. Kata Johnny diganti dengan him. Hal ini berbeda dengan contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu pada kalimat Johnny called Rida. He invited her to come to his birthday party. Di contoh kalimat ini, Johnny diganti dengan kata he. Nah, mengapa bisa berbeda? Di mana Johnny yang satu diganti dengan kata him, sedangkan yang lain dengan kata he. Padahal nama atau orangnya sama-sama Johnny. Untuk kalian ketahui bahwasanya personal pronoun itu digunakan berdasarkan ketentuan. Ya, jadi dalam menggunakan personal pronoun itu ada ketentuannya, antara lain person, number, gender, dan case. Hal inilah yang menyebabkan personal pronoun untuk kata Johnny tadi berbeda. Ya, satu menggunakan him dan yang lain menggunakan he. Nah, maksud dari person itu apa, number itu yang bagaimana, kemudian gender itu yang seperti apa, dan case itu apa akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai dulu dari person. Person menunjuk pada kedudukan orang yang terlibat dalam suatu pembicaraan. Person dibagi menjadi 3. Yang pertama ada first person atau orang pertama, maksudnya orang yang berbicara. And then, second person, orang kedua, yakni orang yang diajak bicara. And the last one, the third person atau orang ketiga, yakni orang atau benda yang dibicarakan. Kemudian ada number. Number di sini menunjukkan jumlah dari orang atau benda tersebut. Ya, number dibagi menjadi 2, yaitu singular atau tunggal dan plural atau jamak. Nah, kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan singular dan plural? Ya, singular itu berarti jumlahnya hanya 1, sedangkan plural itu berjumlah lebih dari 1. Kemudian gender. Gender menunjukkan jenis dari orang atau benda tersebut. Gender dibagi menjadi 3. Pertama, maskulin atau laki-laki, kemudian feminin atau perempuan, dan neuter atau netral, biasanya berupa nama benda, hewan, dan tumbuhan. Case. Case menunjukkan penggunaan kata ganti tersebut dalam kalimat. Ya, case dibagi menjadi 2, yaitu subject dan object.
Sebenarnya apa sih perbedaan antara subjek dan objek? Jadi kalau subjek itu yang melakukan aksi, di mana biasanya letaknya di awal kalimat, lebih tepatnya sebelum kata kerja. Sedangkan objek adalah yang mendapat tindakan dari aksi. Objek berada di tengah atau belakang kalimat, lebih tepatnya setelah kata kerja. Oke, contohnya di sini ada kalimat Johnny called Rida yesterday. Pada kalimat ini, subjeknya adalah Johnny karena Johnny yang melakukan aksi. Verb atau kata kerjanya adalah called, menelpon. Sedangkan Rida menjadi objek kalimat karena Rida yang dikenai tindakan. Kalau secara keseluruhan, aturan dalam penggunaan personal pronoun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan juga tabel berikut. Untuk lebih jelasnya, berikut saya uraikan satu per satu. Kita mulai dulu dari penggunaan personal pronoun untuk yang bentuknya singular, yang berarti jumlahnya hanya satu. Oke. Kita mulai dari first person, orang pertama yang artinya orang yang berbicara. Nah, kalau orang yang berbicara itu bentuknya singular atau tunggal atau jumlahnya hanya satu, laki-laki maupun perempuan, maka pronoun yang digunakan adalah I dan me yang artinya saya atau aku, di mana I berfungsi sebagai subjek dan me sebagai objek. Personal pronoun I dan me artinya sama ya, saya atau aku. Nah, kalau kata saya dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah kata I. Contohnya, I like singing. I sing every time. Saya suka menyanyi. Saya menyanyi setiap saat. Pada kalimat pertama dan kedua, kata saya di sini berfungsi sebagai subjek. Maka dari itu, personal pronoun yang digunakan adalah I. Nah, kalau kata saya ini tadi berfungsi sebagai objek, maka personal pronoun yang digunakan adalah me. Contohnya, I love my sister. She always helps me. Aku sayang kakakku. Dia selalu membantu aku. Nah, pada kalimat pertama, I love my sister, kata saya di sini masih berfungsi sebagai subjek. Sedangkan pada kalimat kedua, she always helps me, kata saya diganti dengan me karena fungsinya bukan lagi sebagai subjek melainkan objek. Makanya kalau kita mengatakan saya mencintaimu dalam bahasa Inggrisnya adalah I love you, bukan me love you. Karena kata saya di sini berfungsi sebagai subjek. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengatakan apakah kamu mencintai saya dalam bahasa Inggris adalah do you love me? Bukan do you love I? Karena saya di sini berfungsi sebagai objek bukan subjek. Paham ya? Nah, selanjutnya second person, orang kedua, yang artinya orang yang diajak berbicara. Nah, kalau orang yang diajak berbicara itu bentuknya singular atau tunggal atau jumlahnya hanya satu, laki-laki maupun perempuan, maka personal pronoun yang digunakan adalah you kalau fungsinya sebagai subjek. Begitu juga kalau fungsinya sebagai objek. Personal pronoun yang digunakan sama, you, artinya kamu. Personal pronoun you and you, artinya
kamu atau Anda. Nah, kata kamu kalau dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah you. Contohnya bisa dilihat pada kalimat berikut. You are very rich. You have an expensive car. Kamu sangat kaya. Kamu memiliki sebuah mobil mewah. Nah, bisa dilihat pada kalimat pertama dan kedua, kata kamu berfungsi sebagai subjek. Maka personal pronoun yang digunakan adalah you. Begitupun kalau kata kamu berfungsi sebagai objek, personal pronoun yang digunakan tetap sama, you. Contohnya, you are a nice person. I like you. Kamu adalah orang yang baik. Aku menyukaimu. Pada kalimat pertama, kata kamu di situ masih berfungsi sebagai subjek dan personal pronoun yang digunakan adalah you. Tapi pada kalimat kedua, I like you, kata kamu berfungsi sebagai objek dan tetap menggunakan personal pronoun you. Nah, kesimpulannya adalah kata kamu kalau dalam kalimat bahasa Inggris tetap menggunakan personal pronoun you, baik apabila dalam sebuah kalimat dia berfungsi sebagai subjek maupun objek. Selanjutnya, third person, orang ketiga, yang artinya orang atau benda yang dibicarakan. Nah, kalau orang atau benda yang dibicarakan itu bentuknya singular atau tunggal atau jumlahnya hanya satu, dan itu laki-laki, maka personal pronoun yang digunakan adalah he kalau fungsinya sebagai subjek dan him kalau fungsinya sebagai objek. Personal pronoun he dan him artinya dia digunakan khusus untuk laki-laki seperti Johnny, Renaldi, Topa, Ferry, dan Gunawan. Nah, kata dia laki-laki kalau dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah he. Contohnya bisa dilihat pada kalimat berikut. Tom is my classmate. He is very funny. Tom adalah teman sekelasku. Dia sangat lucu. Nah, bisa dilihat pada kalimat kedua, tidak ada lagi kata Tom di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun he. Mengapa yang digunakan personal pronoun he bukan him? Karena berfungsi sebagai subjek. Nah, jadi bisa dilihat ya, kata he di kalimat kedua fungsinya sebagai subjek. Nah, kalau kata dia laki-laki berfungsi sebagai objek, maka personal pronoun yang digunakan adalah him. Contohnya, Johnny is a kind person. I like him. Johnny orang yang ramah, aku menyukai dia. Nah, bisa dilihat pada kalimat kedua tidak ada lagi kata Johnny di situ, tapi digantikan oleh pronoun him. Mengapa yang digunakan personal pronoun him bukan he? Karena berfungsi sebagai objek. Selanjutnya, masih third person atau orang ketiga. Nah, kalau orang atau benda yang dibicarakan itu bentuknya singular atau tunggal atau jumlahnya hanya satu, dan itu perempuan, maka personal pronoun yang digunakan adalah she kalau fungsinya sebagai subjek, dan her kalau fungsinya sebagai objek. Personal pronoun she and her artinya dia digunakan khusus untuk perempuan seperti Angela, Ria, Cici, dan Shirley. Nah, kata dia perempuan kalau dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah she. Contohnya bisa dilihat pada kalimat berikut. Desi likes singing. She sings every time. Desi suka menyanyi. Dia menyanyi setiap saat. Pada kalimat kedua tidak ada lagi kata Desi di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun she. Mengapa yang digunakan personal pronoun she bukan her? Karena berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau kata dia perempuan tadi berfungsi sebagai objek, maka personal pronoun yang digunakan adalah her. Contohnya, Novi is a kind person. I like her.
Novi orang yang ramah, aku menyukai dia. Bisa dilihat pada kalimat kedua tidak ada lagi kata Novi di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun her. Mengapa yang digunakan pronoun her, bukan she? Karena berfungsi sebagai objek. Next, third person. Nah, kalau orang atau benda yang dibicarakan itu bentuknya singular atau tunggal, atau jumlahnya hanya satu, dan itu berupa benda, hewan, dan tumbuhan seperti mobil, anjing, dan bunga, maka personal pronoun yang digunakan adalah it kalau fungsinya sebagai subjek. Begitu juga kalau fungsinya sebagai objek, personal pronoun yang digunakan tetap sama, it. Personal pronoun it dan it. Artinya itu digunakan khusus untuk benda, hewan, dan tumbuhan. Nah, kata dia atau itu kalau dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah it. Contohnya bisa dilihat pada kalimat berikut. I bought a new house. It is very big. Aku membeli sebuah rumah. Itu sangat besar. Nah, bisa dilihat pada kalimat kedua tidak ada lagi kata a house di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun it dan fungsinya sebagai subjek. Begitupun kalau kata itu berfungsi sebagai objek, personal pronoun yang digunakan tetap sama, it. Contohnya, this cat is very expensive. I bought it last week. Kucing ini sangat mahal. Aku membeli itu minggu lalu. Nah, pada kalimat kedua tidak ada lagi kata this cat karena sudah digantikan dengan personal pronoun it dan fungsinya sebagai objek. Kesimpulannya, kata itu yang khusus digunakan untuk benda, hewan, dan tumbuhan tetap menggunakan personal pronoun it, baik apabila dalam sebuah kalimat dia berfungsi sebagai subjek maupun objek. Oke, untuk pembahasan penggunaan personal pronoun yang bentuknya singular cukup sampai di sini. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan personal pronoun untuk yang bentuknya plural, yang berarti jumlahnya lebih dari satu. Kita mulai kembali dari first person, orang pertama, yang artinya orang yang berbicara. Nah, kalau orang yang berbicara itu bentuknya plural atau jamak atau jumlahnya lebih dari satu, laki-laki maupun perempuan, maka personal pronoun yang digunakan adalah we kalau fungsinya sebagai subjek dan us kalau fungsinya sebagai objek. Personal pronoun we dan us artinya kami atau kita. Nah, kata kami atau kita kalau dalam bahasa kalau dalam kalimat berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah we. Contohnya bisa dilihat pada kalimat berikut. You and I are best friends. We always play together. Kamu dan aku adalah teman baik. Kita selalu bermain bersama. Pada kalimat kedua tidak ada lagi kata kamu dan aku di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun we. Mengapa yang digunakan personal pronoun we bukan us? Karena berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau kata kami atau kita tadi dalam bahasa Inggris berfungsi sebagai objek, maka personal pronoun yang digunakan adalah us. Contohnya, my sister and I like reading. Our father bought us some books yesterday. Kakakku dan aku suka membaca. Ayah kami membelikan kami beberapa buku kemarin. Nah, bisa dilihat pada kalimat kedua, tidak ada lagi kata kakakku dan aku di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun us, ya, kami. Mengapa yang digunakan personal pronoun us bukan we? Karena berfungsi sebagai objek. Next, second person,
Orang kedua yang artinya orang yang diajak berbicara. Nah, kalau orang yang diajak berbicara itu bentuknya plural atau jamak atau jumlahnya lebih dari satu, laki-laki maupun perempuan, maka personal pronoun yang digunakan adalah you kalau fungsinya sebagai subjek. Begitu juga kalau fungsinya sebagai objek, personal pronoun yang digunakan sama, you, yang artinya kalian. Nah, sebagai informasi, personal pronoun you yang saya maksud di sini berbeda dengan personal pronoun you yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau personal pronoun you sebelumnya itu artinya kamu, dan itu untuk yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan you di sini artinya kalian dan digunakan kalau jumlahnya lebih dari satu. Jadi intinya, kata you tidak hanya digunakan untuk orang kedua yang bentuknya singular saja. Kata you juga bisa digunakan untuk menyebut orang kedua yang bentuknya plural. Dan sama seperti personal pronoun you pada bentuk singular, pada bentuk plural, kalau dalam sebuah kalimat bahasa Inggris kata kalian tadi berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah you. Begitu juga kalau fungsinya sebagai objek, personal pronoun yang digunakan tetap sama, you. Personal pronoun you dan you artinya kalian. Nah, kalau kata kalian ini dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah you. Contohnya, you are students, you have to study hard. Kalian adalah pelajar, kalian harus giat belajar. Bisa dilihat pada kalimat pertama dan kedua, kata kalian berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah you. Begitupun kata kamu kalau berfungsi sebagai objek dalam kalimat bahasa Inggris, maka personal pronounnya digunakan tetap sama, you. Contohnya, you are my students, I teach you math. Kalian adalah murid saya mengajari kalian matematika. Pada kalimat pertama, kata kalian di situ masih berfungsi sebagai subjek, dan personal pronoun yang digunakan adalah you. Tapi pada kalimat kedua, kata kalian berfungsi sebagai objek, tetapi tetap menggunakan personal pronoun you. Kesimpulannya, kata kalian, kalau dalam kalimat bahasa Inggris tetap menggunakan personal pronoun you, baik apabila dalam sebuah kalimat dia berfungsi sebagai subjek maupun objek. The last one, yang terakhir, third person, orang ketiga, yang artinya orang atau benda yang dibicarakan. Nah, kalau orang atau benda yang dibicarakan itu bentuknya plural atau jamak atau jumlahnya lebih dari satu, dan itu laki-laki atau perempuan, atau benda, atau hewan, atau tumbuhan, maka personal pronoun yang digunakan adalah they, kalau fungsinya sebagai subjek, dan them, kalau fungsinya sebagai objek. Personal pronoun they and them, mereka. Nah, kata mereka kalau dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai subjek, maka personal pronoun yang digunakan adalah they. Contohnya, Dita and Jaka live in Samarinda. They are teachers. Dita dan Jaka tinggal di Samarinda. Mereka adalah guru. Nah, pada kalimat kedua tidak ada lagi kata Dita dan Jaka di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun they. Mengapa yang digunakan personal pronoun they bukan them? Karena berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau kata mereka tadi dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi sebagai objek, maka personal pronoun yang digunakan adalah them. Ya, contohnya, Dita and Jaka will go to the school. Ben is waiting for them. Dita dan Jaka akan pergi ke sekolah. Ben sedang menunggu mereka. Bisa dilihat pada kalimat kedua tidak ada lagi kata Dita dan Jaka di situ, tapi digantikan oleh personal pronoun them. Mengapa yang digunakan personal pronoun them bukan they? Karena berfungsi sebagai objek.
Okay. This is an exercise for you guys. And what is the correct personal pronoun to replace the underlined word? Nah, jadi di sini saya minta kalian untuk menentukan personal pronoun yang tepat untuk menggantikan kata yang bergaris bawah. Ya, my brothers like fishing. My brothers fishing every Sunday. Nah, di situ kata my brothers saya garis bawahi. Jadi, menurut kalian personal pronoun yang tepat untuk menggantikan kata my brothers ini apa? Okay. Please send your answer via WhatsApp. Jadi silahkan kirim jawaban kalian melalui WhatsApp. Okay, I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and see you next week.